Oke, kembali lagi ke vektor. Melanjutkan dari materi vektornya. Kita lihat, tadi sebelumnya itu kan sudah membahas mengenai, ya ini ya. Ini ada ruang bangun segitiga, hasil dari penjumlahan vektor atau resultannya. Nah, tapi di sini akan saya buka mengenai sudutnya itu dari aturan sinus kosinus ya. Kalau misalkan Y ini dia di depan sudut. Tuh kan tadi kan dari bahas ya. Samping sudut cos, sudut miringnya, atau sudut miringnya berarti miring sudut tangan. Nah ini kalau kita, ini tangan ya, atau tan. Nah kalau kita gabungkan desa miring sikotan. Atau D-nya itu depan, samping, miring, sin, kos, tangan. Oke, miring itu tangan, samping kos, desa. D depan, sin. Nah sekarang lanjutnya, nah ini. Nah kalau ini kan ini ada apa namanya vektor. Tetap kita pakai trigono apa namanya x, y, sumbu koordinat x dan y. Tapi di sini kita kasih untuk vektor a dan vektor b. Nah vektor itu selalu ada tanda panah di atasnya ini. Nah ada sudutnya alfa. Nah yang untuk ke atas itu by. Untuk yang vertikal BY, untuk horizontal BX. Nah, untuk mencarinya total dari resultannya. Nah, ini sebenarnya resultan. Tapi kan resultannya ada 2, berarti sigma. Berarti sigma itu lebih dari 2 ya, kumpulan. Kumpulan dari resultannya, nah ini pakai trigonometri, akar dari RA pangkat 2 ditambah RB pangkat 2. Nah, ini ditambah karena trigonometri kan. 2RA dikali RB. Dia nggak dipangkatin 2. Oh, enggak. Ini kan trigonometri kan. Cos alpha. Kenapa pakai cos? Nah, ini kita lihat karena dia berada di sisi samping. Kenapa? Karena si benda ini atau contoh dari bangku misalkan didorong atau kita dorong, tangan kita itu kan ke atas ya. Tapi bangku itu selalu arahnya itu horizontal ke depan. Jadi kita ambilnya itu sudutnya itu pakai cos samping, bukan pakai sin. Kalau pakai sin berarti si bangku itu arahnya terbang ke atas ya. Jadi karena bangkunya itu kita mau dorong, tangan kita kan ke atas. Gitu. Nah itu ya. Jadi tangan kita ke atas dorong, memang ke atas tapi si meja itu selalu berjalannya itu ya horizontal. Makanya dipakai cos alpha ya, karena sudutnya alpha. Next, nah ini ada aturan metode sinus kosinus. Untuk sin 0 sudutnya derajat ya, sin 0 derajat itu nilainya adalah 0 secara angka. Kalau ini sudut, ini angka atau nilai. Sin 30 0,5 atau sama dengan setengah. Yang ini desimal, ini pecahan. Sin 45 itu di kalkulator, kita lihat kalkulator ya. Kalkulator kan saintifik ya, kita kalau bisa sih punya kalkulator saintifik. Bukan kalkulator yang biasa ngitung-ngitung buat di warung kan nggak ada sin cos tangannya. Pakai kalkulator saintifik mangga, silakan, bisa dipunyai sendiri. Sin 45 0,707 atau sama dengan setengah akar 2. Nah, sin 60 0,86 setengah akar 3. Oke, nah ini desimalnya, ini pecahannya. Sin 90 dia nilainya 1. Oke. Nah, yang untuk kosinus, cos 0 itu kebalikan. Karena kalau kita lihat itu 90, untuk mencari cos itu kan sin 90 dikurangi 0, berarti sin 90. Nah, sama seperti 90, cos 0 sama dengan 1. Cos 30, nah berarti 90 kurang 30 sama dengan sin 60. Oh. Ini kebalik nih. Ini harusnya cos ya. Oke, ini kenapa sin? Cos 45, ini harusnya cos ya. Cos 45 itu sama dengan 0,70. Oke, 0,70 ini saya coret ya.
ini salah tulis, bukan sin. Nah ini, kok jadi cosnya yang dia ini sih? Nah ini saya hapus. Oke, ini bukan sin ya. Lihat, ini bukan sin. Saya hapus. Oke, ini bukan sin tapi cos. Cos ya, bukan sin. Ini bukan sin. Oke, ini cos semuanya ya. Jadi kebalikan. Ya, cos 45 sama dengan 0,70. 45 sama ya cosnya. Nah, untuk cos 60 itu sama seperti sin 30. Nah, kan karena kita lihat dari 90 kurang 60 ya 30. Rumusnya itu sin 90 dikurang sudutnya. Sudutnya berapa? Kan? Nah, nilainya 90 aja. 60 tambah 30 sama dengan 90. Berarti cos 60 sama dengan sin 30. Nah, cos 90 sama dengan sin 0. Nah, ini ya. Tuh, oke. Sekarang kita lihat di sini ada contoh soal. Dua buah vektor yang gayanya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton saling mengapit sudut 120. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Oke, kita bahas. Diketahui F1, ini F1, gaya, ya kan? Nah, gaya pada vektor yang pertama itu 8 Newton. Nah, terus dan 4 Newton, berarti F2, F2-nya 4 Newton. Sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Oke. Tanya adalah resultannya berapa. Sekarang kita lihat R-nya sama dengan F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 cos alpha. Oke, F1-nya tadi kita lihat 8, F2-nya 4, nah ini pangkatkan 2 aja. Ditambah 2 dikali 8 dikali 4. Cosnya 120. Berarti 8, 64 ditambah 16. Cos 120 itu nilainya min 0,5 ya. Nah ini kan 120 dia melebihi dari 90. Kalau tadi kan rumusnya itu untuk mencari cos itu 90 derajat dikurangin alfa. Nah kalau yang melebihi dari 90 berarti 180. Nah tambah 90 kan 180. 180 dikurangin berapa sudutnya yang ditempuh. Nah karena ini sudutnya ditempuh 120 maka 180 dikurangi 120. Nah, dapatlah untuk mencari cosnya. Oke, kita lihat di sini. Jadi 180 dikurangin 120 kan sama dengan 60 ya. Tapi di sini kita ambilnya 180 menjadi dikurangi 60. Ini kan nilainya sama dengan 120. Ya, atau tadi ya lah 180 kurang 120 60. Nah, ini kita pakai min. Karena melebihi 90. Gitu loh. Oke. Nah, berarti min cos 60. Berapa min cos 60? Nah, kita lihat di sini. Ini cos 60 ya. Nah, ini bukan sini nih. Cos 60 sama dengan setengah. Oke. Nah, ini kita lihat. Berarti nilainya hasilnya adalah 4 akar 3. Oke. Dari 48, 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48 ya. Nah, ini bentuk akar nih. Kalau 48 berarti 16 dikali 3. Oke. 16 kali 3. Akar dari 16 kan 4. Nah, akar 3 ya akar 3 aja. Berarti akar 16 dikalikan akar 3. Akar 16 4. Ini kan, akar 16 4.
kalikan akar 3 ini masing-masing diakarkan 4. Nah, ini ada latihan soal, silakan untuk dicoba di buku catatan atau buku latihan. Ini dua buah vektor gayanya masing-masing 12 dan 20, saling mengapit sudut 30 derajat ya. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Ini ada dua buah vektor yang gayanya masing-masing 18 dan 40 Newton, saling mengapit sudut 150. Nah, ini melebihi dari 90. Kalau ini kan di bawah 90, ini nggak ada masalah, nggak usah. Tinggal cos 30 berapa. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Oke, silakan mencoba. Dan kita tutup untuk pembelajaran vektor. Ada vektor lanjutan mungkin. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.